Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana Bu. kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Adakah hari ini yang sedang tidak enak badan atau yang enggak masuk? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau begitu sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya akan memimpin doa belajar hari ini. Silakan Pak Ketua. Akan belajar pada hari ini, marilah kita untuk berdoa terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Robba islamina wa bi Muhammadin nabiyyan nabiyyan wa wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jelas. Setelah berdoa tadi, kita mempelajari lanjutan dari materi kemarin ya, yaitu hubungan antara simbol dan sila yang ada pada Garuda Pancasila, beserta nilai yang ada di dalamnya pada kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini mari kita belajar tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda memiliki perisai yang memuat sila-sila Pancasila. Sudah paham, teman-teman? Sudah, Pak. Pak. Selanjutnya, arti dari Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca, dan sila yang artinya berprinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini adalah 5 ideologi utama Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, sosial seluruh Indonesia. Nah, tadi kan udah melihat sila Pancasila itu ada 5. Sila yang pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya itu bintang berwarna kuning. Selanjutnya, sila kedua siapa yang tahu berbunyinya gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. Ya. Sila kedua itu dilambangkan dengan rantai. Rantai itu kan saling berhubungan, jadi setiap manusia itu bisa saling membutuhkan dan berinteraksi. Selanjutnya yang sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Ada yang tahu nggak kenapa pohon beringin? Enggak, Bu.
Pohon beringin itu mengartikan pohon yang besar. Pohon yang bisa menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Sehingga dengan perkumpulan itu akan menimbulkan persatuan. Seperti itu. Paham, teman-teman? Paham, Bu. Selanjutnya, sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang dilambangkan dengan kepala apa itu? Kepala banteng. Ada yang tahu kenapa kepala banteng? Karena banteng merupakan hewan yang kuat. Ya, selain itu apa? Nggak tahu, Bu. Ya, kepala banteng itu memiliki jiwa yang kuat dan berani, sehingga bisa memimpin suatu musyawarah secara bijaksana. Yang selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas yang menjadi simbol. Padi itu merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap manusia. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya akan belajar penerapan sila-sila ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, selanjutnya penerapan sila pertama. Jadi di Indonesia itu memiliki 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, untuk di daerah sekitar anak-anak, mayoritas warganya memeluk agama apa? Islam. Islam, Bu. Oke, alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, Islam. ada yang tahu nggak Bu. di mana tempat beribadahnya umat Buddha itu? Di Vihara. Vihara. Ya, betul Candi. sekali. Jadi, sila pertama itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Contohnya, kita bisa di sini kan mayoritas di sini kan semuanya Muslim ya, alhamdulillah ya. Iya. Kita bisa Ya, Bu, melakukan alhamdulillah. sholat berjamaah bersama keluarga kita, dipimpin oleh ayah kita sebagai imam. Kemudian kita bisa mengaji bersama setiap hari Jumat. Kemudian sebelum makan, kita bisa berdoa dulu bersama-sama ya, agar makanan kita menjadi berkah, menjadi sehat. Kemudian dalam melakukan ibadah, dalam sholat, dalam berdoa, kita harus bersungguh-sungguh, harus tidak boleh kita sambil cengengesan main-main gojek itu nggak boleh ya. Jadi kita harus benar-benar tunduk gitu, benar-benar takut akan adanya Tuhan gitu. Kemudian contoh penerapan sila kedua. Di sini ada yang memiliki adik atau kakak? Saya punya, Bu, punya adik dan kakak. Suka membantu adiknya dalam belajar nggak, Mbak? Adiknya? Enggak. Membantunya orang tua. Oke, jadi kita nggak hanya membantu orang tua ya di rumah. Kalau adik kita mengalami kesulitan dalam belajar atau dalam hal apapun, kita juga harus menolong adik kita agar adik kita tidak merasa kesusahan. Kemudian jika kakak kita juga memerlukan bantuan kita juga wajib menolongnya karena kita adalah keluarga. Begitu. Kemudian apalagi terhadap kedua orang tua kita harus saling menghormati mereka, harus membantu mereka dalam kerjaan rumah atau dalam hal kecil. Seperti mencuci piring, menyapu rumah, seperti itu. Jadi dapat meringankan pekerjaan dari ibu kita atau ayah kita. Kemudian penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita dapat
mengajukan cita-cita tanah air ini dengan cara menjaga kerukunan sesama kita, saling menghormati satu sama lain, kemudian menghargai perbedaan yang ada. Jadi kalau kita ada teman kita yang beda agama, kita harus saling menghormati. Kita nggak boleh ngejudge dia, dia beda agama, aku nggak mau berteman sama dia. Itu kita nggak boleh. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja dan saling tolong menolong. Nah, itu. Kemudian untuk penerapan sila keempat, tuh kita dapat terapkan dengan cara seperti kita saat berkelompok dalam kelas, kemudian saat kita mengalami perselisihan salah paham dengan teman kita, gitu, kita harus menyelesaikannya dengan musyawarah, kita bicarakan baik-baik. Tidak semua itu nggak boleh kita selesaikan harus yaudah berantem gitu, nggak boleh ya. Jadi kita harus memusyawarahkannya, membicarakannya baik-baik kepada teman kita, menjaga komunikasi yang baik agar tercipta kerukunan. Paham anak-anak? Bu. Kemudian sila terakhir kelima, kita dapat menerapkannya dengan cara gotong royong, saling membantu satu sama lain. Jadi kalau teman kita mengalami kesulitan, ya kita tolong. Kalau di kelas kan ini ada jadwal piket ya. Nah, ya kan kalau offline ada jadwal piket, itu kita harus ya saling gotong royong untuk membersihkan kelas. Jangan kayak iri-irinan, dia nggak mau ngebersihin, aku juga nggak mau ngebersihin. Gitu. Jadi kita harus saling membantu, saling gotong royong, saling bekerja sama lah. Begitu, agar kita juga hubungan di antara kita itu semakin erat dan semakin akrab. Itu saja materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, anak-anak, Bapak akan memberikan tugas tentang penerapan sila ke-1 sampai sila yang kelima. Tugas dikumpulkan minggu depan waktu saat pembelajaran. Nah, setelah itu, sekarang kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu kan lagu Garuda Pancasila? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya udah, kita akan menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Aku pendukung Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, bagus. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya akan menunjuk salah satu murid untuk memimpin berdoa. Silahkan untuk Mas Putut dipimpin berdoa dengan teman-temannya. Halo, Mas Putut. Sebelum mengakhiri kegiatan agar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Innal Alladzina amanu
Terima kasih anak-anak, sekarang boleh pulang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sampai jumpa minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih.